bagaimana menajamkan ilmu saya, ahli, jadi alat-alat saya. Sesudah selesai saya kerja di Berlin. Jadi di satu perusahaan fashion yang seperti Escada, tapi rupanya owner dari perusahaan itu terlalu suka alkohol, jadi akhirnya perusahaannya juga tidak terkendalikan dan saya mulai di Hong Kong. Belakangan saya pindah balik ke Hong Kong untuk memulai perusahaan saya. Gitu. Begitu Iya, singkat. Ya. luar biasa sekali ya. Artinya memang kalau kita bicara soal karir begitu Ibu ya, jadi ada mulainya dan kemudian mungkin ada yang berbelok dari jurusan dan kemudian passionnya gitu, yang akhirnya sekarang menjadi settled. Bu Eka terkenal sebagai seorang fashion designer dan lebih spesifiknya lagi untuk Indonesia, Ibu Eka sebagai fashion designer fashion berkelanjutan begitu Ibu, yang terkenal gitu ya. Jadi, baik, Bu Ika, terkait dengan sustainable fashion, Ibu, dan juga terkait dengan ini karena kita mungkin 90% yang ada di sini adalah teman-teman eco printer, begitu, Ibu, sehingga ada sustainable fashion, ada eco print, begitu. Nah, bagaimana Bu Ika sendiri kemudian memutuskan juga untuk menggunakan eco print sebagai bahan utama dan bahkan membuat eco printnya lagi gitu sendiri? Ya. Kita semua memasuki tahap COVID dan perusahaan saya saat itu sudah menjual ke 40 negara yang ribuan jumlahnya per model. Jadi itu adalah cukup fast fashion tapi cocktail yang sales people-nya biasanya 20 orang di Eropa, untuk London atau untuk Milan, dan mereka mempunyai sales. Jadi mereka menyebarkan karyanya itu untuk mengambil order yang dikumpulkan dan diberikan pada saya. Jadi saya cukup sibuk saat itu sampai saya tidak bisa um, mempromosikan nama saya seperti para designers karena saya terlalu sibuk untuk membuat produksi. Biasanya tamu-tamu saya adalah desainer dunia. Jadi karya saya bawa ke Bologna, saya ketemu dengan trading house-nya yang mengambil karya saya dan ditaruh di showroom, dan buyers-nya itu akan mengambil karya-karya yang disukai. Tapi memang jadinya kita tidak bisa menjual nama kita karena diambil itu menjadi punyanya tamu kita seperti Dolce & Gabbana, seperti Armani, Ferrer, dan apa ya, yang sampai 20 tahun itu adalah Adolfo Dominguez, sahabat saya. Jadi semuanya mengambil dan memakai nama mereka. Ya, jadinya yang positifnya kita mendapat orderan yang banyak sekali. Nah, dengan COVID semuanya tutup. Jadi hubungan dari Hong Kong itu ke China produksi juga tertutup. Dengan tamu saya juga tutup. Kemanapun ke India pabrik saya juga tutup. Jadi saya tidak bisa bergerak sama sekali untuk berapa tahun. Mulailah saya melihat kantor saya besar 1.800 Jangan square feet. Tapi ada mobil, saatnya jeda. Nggak nah, usah. Orang tinggal berapa mobil ada kendaraan kasih jalan satu barisan. Wait, saya cek coba Ibu sebentar. mungkin di silent ya. Iya, iya, saya mute-nya. Kalau nggak kita ikut parkiran. Iya. Jadi Dimatangkan kayak tadi udah bagus. Oke, halo Ibu, boleh di mute dulu? Oke, sudah bisa mute Ibu. oke. Mohon maaf. Ya, jadi sesudah itu saya melihat kembali, memang selalu dalam impian saya ingin kembali ke Indonesia. Dan mungkin ini juga sudah jalan Tuhan, bahwa inilah kesempatan yang baik supaya saya bisa melirik dan menyetop segalanya, karena saat itu sudah tidak terkendalikan. Ya kan? Akhirnya saya stop dan berpaling dan mulai dari awal. Saya mencari ilmu dari
hampir siapapun guru eco-printers yang ada, saya ikuti, saya praktekin, dan akhirnya waktu sesudah COVID itu dunia mulai terbuka dan fashion show sudah mulai berjalan. Saya mempunyai misi dan visi baru adalah membawa koleksi eco-print ke dunia luar, memperkenalkan pada mereka. Jadi saya juga bilang pada para senior saya bilang, apakah memungkinkan kalau saya mengambil video klip yang saya bisa kembangkan dalam satu bungkusan yang saya bisa presentasikan pada ini tamu-tamu luar. Dan Kak Masrur, Bu Silva sangat setuju. Jadi kita buatkan setiap tempat saya show. Sebelum show itu saya tunjukkan apa itu eco-print. Dan yang lucunya, ya mudah-mudahan semakin saya bergerak, semakin ada perhatian. Karena sangat tipikal dunia ini sekarang di luar, mereka itu tidak peduli apa yang kamu persembahkan. Begitu video starts, mereka tuh langsung lihat apakah ada HP yang Instagram atau WA yang harus dijawab, lalu apakah ada komunikasi itu. Jadi begitu lampu-lampu sudah mulai dipadamkan dan show mulai, baru mereka stop, langsung perhatiannya keluar. Sewaktu fashion show juga yang lucunya sekarang, saya rasa bukan cuma di Eropa, tapi di seluruh dunia. Begitu ada show, tamu yang nonton itu yang lucunya, mereka tidak benar-benar menikmati bajunya. Jadi mereka selalu langsung memasang kameranya untuk mengambil video, dan sesudah show selesai, Instagram saya penuh di blog dengan dikirimkan video sama mereka, di tag semuanya. Jadi mereka mengambil, mereka upload, dan saya di tag. Mungkin cara ini yang memviralkan mereka. Jadi sebetulnya mereka nggak tahu apa yang terjadi. Nah itu kejadian yang sekarang. Tapi saya masih mencoba terus. Makanya saya menerima cara-cara apakah seperti di Hong Kong Miss Earth minta saya untuk menjadi juri, saya iakan supaya saya bisa juga memberikan bajunya pada mereka dan menjelaskan ini eco-print untuk Miss Earth. Gitu. Nanti kompetisinya di bulan Oktober di Philippines. Oh, luar biasa ya, Ibu. Mantap sekali. Saya mencoba terus. Itu udah menjadi misi visi sebetulnya. Iya. Nah, oke. Sebelum lanjut, Ibu, karena tadi Bu Ika cerita soal eco-print dan macam-macam, ini Bapak Ibu semuanya yang hadir di ruangan Zoom ini sudah ada 98 orang, dan kita juga live di Facebook IP, Ibu. Jadi kita ingin sedikit membagikan, ada sebuah cuplikan video Bu Ika saat ngeco-print ya. Pasti Bapak Ibu semuanya ingin mengetahui kalau Bu Ika ngeco-print bagaimana ya ini. Kita lihat sebentar ya Bapak Ibu semuanya. Oke, luar biasa. Sebetulnya yang waktu saya ngegebuk meja itu, salah satu maestro guru saya memberikan pesan, lain kali jangan begitu, daun dan bunganya hancur. Betul, Ibu, betul. Saya tidak menyadari, tapi itu sudah kebiasaan saya waktu sesudah saya masuk ke meja, di atas meja saya injak-injak semuanya. Tapi ada lagi yang komentar takut jatuh karena di atas meja. Gitu. Iya, betul ya. Tapi tadi ada yang komentar? Iya, keren Ibu dengan. Lia, Ibu bilang keren. Iya. Ada Mbak Lia, Ibu Lia. Ibu Lia. Iya, Ibu. Oh, Ibu Lia keren, Medan. Ibu Ika. Enggak, Medan. Iya, Medan. Iya, Ibu. Keren banget Ibu kalau lagi ngeko, kece.
Kita besok ujian loh, Bu Lia. Rajin ya. Iya. Ya, Ini iya. kita lagi ujian nih besok lusa. Betul sekali. Tadi kita lihat Bu Ika sekarang ini juga mulai membuat ekoprint begitu ya, dan artinya beliau mulai mempraktekkan praktek dari kain masih putih sampai menjadi kain yang luar biasa, memiliki value, kemudian ditambah lagi dengan sentuhan-sentuhan rancangan dari Bu Ika yang akhirnya menjadi sebuah pagelaran yang luar biasa. Nanti saya masih punya satu video yang Bu Ika on stage begitu ya. Namun saya ada pertanyaan lagi Bu Ika. Bu Ika, kalau kita berbicara terkait dengan fashion designer gitu ya, kalau teman-teman IP di sini juga di Indonesia juga ada IDEI ya, Ikatan Desainer Ekoprint Indonesia, yang luar biasa juga gitu memulai untuk mengempower pesertanya untuk memulai mengenal dunia desain. Nah, kami pengalaman di IP ini, Ibu, selama 2 tahun terakhir ini kita ada IP Fashion Festival, di mana Betul. sebenarnya tujuan utama kami adalah untuk menjadi jembatan para artisan ekoprint di IP ini bisa bertemu langsung dengan desainer yang memang sudah memiliki jam terbang begitu. Supaya apa? Supaya kain-kain yang sudah diciptakan dengan sentuhan yang luar biasa ini menjadi karya yang luar biasa di stage atau di catwalk gitu, Ibu. Nah, kalau kita bicara soal fashion designing, Ibu, sebenarnya langkah pertama yang harus diambil oleh para teman-teman artisan ekoprint ini untuk bisa satu menerapkan konsep sustainable fashion, dua menjadi seorang desainer, bagaimana Ibu? Maaf, ya kalau sorry bisa di ini karena tadi ada komentar rupanya Oh dari iya, Pak Jufri juga. ya. Jadi kalau kita bicara soal dunia fashion designing, Ibu, seperti halnya niat utama AFF IP Fashion Festival yang ingin menjadi jembatan antara artisan dan juga desainer, bagaimana sih langkah awal yang teman-teman IP harus lakukan, Ibu, untuk menjadi seorang fashion designer begitu? Apakah sudah punya background fashion design? Kalau yang saat ini mungkin saya tadi sampaikan ada ide Ibu Ikatan Desainer Ekoprint Indonesia yang juga Yang mengajarkan mengajar. tentang designing designing baju begitu. Tapi mungkin semua lebih berangkat kepada menjadi seorang artisan ekoprint Ibu. Ya. AFF itu adalah singkatan dari IP Fashion Festival. AIP Yang Fashion. tahun pertama Bu Ika menjadi guest designer di Ambarukmo Plaza. Oh ya, baik-baik. Ya, Setahunya saya IDEI itu mereka mengajarkan fashion design ya. betul, betul. Jadi memang itu memerlukan tahap. Seperti kita kalau belajar fashion design di sekolah-sekolah itu memerlukan tahap untuk mendesain dan berangkat berikutnya show demi show seperti sekolah-sekolah Ya. fashion. Begitu. Itu memerlukan tahapan sih sebetulnya. Jadi ya saya juga siap ya, maksudnya makanya kenapa waktu diundang ke Ambarukmo dan ikut ke Borobudur dan berikutnya saya juga selalu ikut supaya kita bisa lebih mengerti situasinya, begitu ya. Betul. Jadi memang harus ada basic ya, Ibu. Artinya pernah minimal mendapatkan materi tentang fashion designing, begitu ya, Ibu ya. Ya. Soalnya ada sesuatu di dapur Oh, iya. Ya, yang Ibu. harus saya ingatkan, tidak main bentak-bentak ininya. Ya, biasa kita kalau di rumah. Iya, Ya. betul. Ya. Ya, jadi saya siap anytime sebetulnya untuk membantu teman-teman yang memerlukan. Sebetulnya saya juga saat ini ada beberapa yang saya bantu mentoring di Indonesia, gitu. Ataupun kolaborasi seperti kalau nggak salah Nadina, nggak tahu Mini, apakah mereka hadir? Tapi Nadina saya rasa hadir. Kita kolaborasi dan saya mengajak. Nah, ada ya Nadina? Ada, Ibu. Ya, hadir. Kita kolaborasi untuk show di Hong Kong. Jadi saya rasa dampaknya itu baik sekali gitu. Oh, Asfarena dari Malaysia datang juga. Ya, Iya. terima kasih. Ya. Hai, apa kabar?
Ya, halo. Hai Bu. Ya, Nadina mungkin bisa memberikan sedikit masukan supaya memberikan semangat pada teman-teman lain. Apa kabar Bu Ika? Sehat. Selamat malam. Ya, Malam silakan Bu. Nadina. Ada faedahnya untuk ikut dengan kolaborasi yang ke Hong Kong? Kalau waktu kolaborasi ke Hong Kong itu efeknya ya kita kan menjadi portofolio kita tentu semakin lebih baik ya di daerah kami. Karena satu kami nggak bisa video lah udah di rumah. Maaf. Nah, jadi apa namanya? Ya efeknya ke situ. Jadi semacam kita apa ya bahasanya itu kita kan sudah berkolaborasi dengan desainer yang berskala internasional, terus kemudian juga kita berani menampilkan produk kita di luar negeri dan diliput juga oleh media massa ya Bu ya waktu itu dari Media Jepang, kamu ya sepatutnya media masuk. Jepang. Nah, itu menjadi sama kita jadi lebih baik lagi karena berarti kan mereka sebenarnya tanggapannya baik. Dan memang kita bawanya nggak banyak ya, karena itu kan sampel-sampel aja barang-barangnya. Cuman memang apresiasinya sangat luar biasa dan sesampainya kita di daerah, portofolio kita tentu menjadi lebih baik lagi. Itu sih Bu. Nah, Dan ini teman-teman yang lain semangat juga. pada teman-teman lain. Dan itu sepatunya juga ekoprint ya? Ya Bu, ekoprint dan menyesuaikan dengan temanya dari yang dikasih oleh Bu Ika. Ya. Jadi itulah caranya saya membantu teman-teman Pak Putut. Ya, luar biasa sekali langsung ini ya dengan Ibu ya dari Palembang tadi. Ya, Ya Nadina benar dari dari Oh iya, Palembang. dari Palembang betul sekali. Lalu tahun lalu dengan Bandung, Tunika, Bu Samira saat ini mungkin lagi sakit. Iya, Jadi iya, iya. semoga lekas sembuh. Betul. Itu menekuni indigo shibori, jadi Ya. biru warnanya. Itu tahun lalu ya, saya ajak ke Hong Kong juga. Ya, baik Bu Ika. Mungkin topik kita selanjutnya terkait dengan sedikit ecoprint atau fashion pewarna alami Ibu ya. Jadi Ya. kalau kita lihat saat ini di Indonesia sendiri, kalau kita lihat anggota IP yang jumlahnya ribuan Ibu tersebar di 9 wilayah, Ya. itu bagaimana sebenarnya pendapat Bu Ika terkait dengan ecoprint saat ini Ibu? Karena ecoprint memang 2018, 19 atau 2000 ya tahun 2020 itu sempat benar-benar sangat happening sekali ya dan sekarang pun masih gitu. Nah, saat ini Makanya saya masuk belajar ya. ya. Ya, menurut Bu Ika sendiri bagaimana? Dan mungkin karena di sini juga ada banyak expert ya, ada Ibu Aryani Widakdo, saya tadi lihat ada Mas Sony Muslihin ya, kemudian ini ada Mas Sony udah hadir. scholar, ada Ibu Ari Asnandi dari Unsud juga gitu. Ada tadi Mas Sony Mukhlison ada tadinya, masih ada. Nanti mungkin pendapat Bu Ika dulu ini. Equipment saat ini bagaimana Ibu? Saya melihat ekoprint itu seperti seniman melukis. Jadi dari karya satu ekoprinter tidak bisa disamakan dengan ekoprinter lain. Saya tahu waktu kemarin ini kan sudah dipatokkan harga, kalau nggak salah mungkin 2 tahun yang lalu waktu kita membicarakan di IP bahwa harganya harus cara menghitungnya dan sebagainya. Tetapi kalau saya lihat painting itu, lukisan tidak bisa dijudge dengan berapa banyak yang kita pakai Al Greco, ya kan? Karena beda. Seperti Pak Putut kalau nyanyi lain, malah dicari. Kalau saya nyanyi malah disuruh ya, malah dibayar untuk tidak nyanyi lagi gitu. Nah, begitu juga dengan ekoprint saya rasa. Jadi kita juga harus menyadari kalau memang kita nggak punya ininya gregetnya untuk ke ekoprint, jangan dipaksa. Tapi kalau kita merasa
kita betul-betul bisa menuangkan hati kita, kreasi kita ke dalam EcoPrint, kita harus fight terus jadinya. Dan lebih dari itu, seperti kemarin saya ngambil dari membeli dari Ibu Aryani Widakdo, sengaja ini semacam kolaborasi yang baik juga. Patron-patron, karena Ibu Aryani Widakdo melakukan zero waste. Jadi saya kirim ke Bali dan saya ajarkan kepada seniman di Bali yang eco-printers bagaimana menetapkan di mana yang akan di eco-print berdasarkan patron. Nah, ini ke depannya kan jadi cantik ya. Tapi kalau seperti saya kan tanpa mengetahui pola badannya itu, saya sesuka saya mau taruh daunnya di mana yang saya rasa akan indah. Apalagi dengan Hong Kong itu kan tidak ada tanin atau sangat jarang tanin di Hong Kong. Jadi berdasarkan apa yang saya suka saja saya praktekkan di Hong Kong. Mungkin kita punya Lauropetalum, kita punya daun mawar, kita punya ya beberapa, nggak banyak sih ya. Jadi apa yang saya bisa temukan yang saya rasa kurang lebih bisa memberi warna, saya coba dengan mordan tertentu. Itu satu challenge sebetulnya, satu tantangan. Nah, itu caranya. Tapi ada baiknya kalau kita sudah mengetahui, udah bisa mengontrol cara EcoPrint, nah kita akan mencoba dengan patron, ya kan? Iya, betul. Dan justru yang dilakukan Bu Ika adalah benar-benar praktek sustainability, Bu ya, karena kalau kita lihat mungkin ini juga imbauan kepada Bapak Ibu semuanya yang misalnya sangat ngefans dengan daun tertentu, yang mana daun itu harus sampai diboyong, Bu, dari kota A ke kota B misalnya. Sebenarnya kalau kita bicara sustainability itu sudah tidak sesuai lagi dengan konsepnya begitu. Artinya menggunakan surrounding resources yang ada justru lebih respected begitu Ibu ya. Betul. Iya, Dan iya. pas kebetulan saya tinggalnya di hutan belantara. Sampai ke ujung, saya naik bus setiap hari. Oke. Saya naik bus 1 jam ke kantor. Begitu sampai di pantai itu 1 jam, 1 menit ya saya jalan ke pantai pagi-pagi dengan kopi, Ya. sudah laut. Saya naik bus 1 jam itu keluar itu lewat hutan belantara. Jadi saya memakai kayak daun-daun yang ada. Iya, luar biasa. Seperti bunga waru banyak, Ya. ketapang banyak, Ya. gitu. Ya, Bu Ika tadi Bu Ika di awal sempat menyampaikan kalau kita juga ingin mendengar dari Bu Aryani Widakdo Ibu ya. Ya, Boleh kita sedikit mendengar pendapat juga dari Ibu Aryani Widakdo terkait dengan EcoPrint Ibu saat ini. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Mas Putut, Bu Ika. Ya, saya sendiri memang suka sekali dengan kain-kain EcoPrint dan punya beberapa, tapi saya bukan EcoPrinter begitu ya. Tetapi menurut saya begini, kita semua kan sedang menuju kepada sustainable living, sebenarnya bukan hanya fashion saja. Jadi bagus sekali kalau misalkan kita bisa memanfaatkan apa yang ada, seperti yang dikatakan Mas Putu tadi, daun atau Bu Ika, daun-daun yang di sekitar kita atau segala macam ya, belum tentu daun, bisa batang, bisa bunga dan lain-lain. Saya suka sekali dengan konsep seperti itu. Tetapi saya juga membaca bahwa ada bahayanya juga, meskipun yang dipakai itu adalah pewarna alam. Nah, karena saya bukan ahli dan tidak mendalami, memang saya kurang tahu. Tapi bagaimanapun, saya kira hal-hal itu patut diperhatikan oleh para eco-printer. Bagaimana mengurangi dampak yang buruk terhadap lingkungan. Sama seperti dari bidang saya, karena saya bergeraknya di bidang zero waste, maka ya yang dikurangi itu percanya. Kalau kita melihat data bahwa sampah perca di seluruh dunia itu, katanya ini data tahun 2023, 93 juta ton, termasuk pakaian kita yang kita singkirkan, itu kan mengerikan sekali. Tapi bagaimanapun saya sangat kagum
dengan ekoprinter, para ekoprinter, teman-teman ekoprinter yang organisasinya ini kelihatan kuat sekali begitu, dan kesempatan untuk pamer karya saya kira juga cukup banyak. Maju terus para ekoprinter, saya kira kita bisa bekerja sama-sama dari sisi yang berbeda, tetapi tujuannya adalah satu, yaitu kita menjaga bumi kita. Paling sedikit tidak menambah beban pada bumi kita. Begitu kira-kira Mas Betul, Putut, Bu Ika. betul. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali Ibu Aryani. Senang sekali saya mendengar semangat dari Ibu karena memang itu salah satu yang kami Ibu di Asosiasi Ekoprinter Indonesia sedang galakkan begitu ya. Menggunakan atau memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita itu akan sangat lebih kita hargai begitu ya. Dan terima kasih Ibu atas motivasinya dan juga semangatnya Bu Aryani. Sama-sama, terima Iya. kasih. Terima Nah, kasih, Bu. sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu semuanya, saya juga ingin menyampaikan salam dari Ibu Fitriani Kuroda. Kebetulan Ibu Fitriani Kuroda adalah pembina kami di IP. Saat ini beliau sedang di perjalanan begitu ya, ada di Malaysia karena juga sedang dalam rangka mempromosikan konsep dari sustainable fashion atau lebih tepatnya di kain halal, Ibu, Bapak semuanya. Jadi saat ini Bu Fitriani Kuroda sedang ada di Indonesia Global Halal Fashion yang nantinya juga akan ada di London, kemudian akan ada di Paris ya. Nanti juga akan menggandeng salah satu pengurus IP Ibu Esi Masita yang akan berangkat ke Paris dan pasnya dengan Ibu Uzi Fauziah yang memang memperkenalkan konsep sustainable dan juga kain halal ini. Begitu. Saat ini Bu Fitriani Kuroda belum bisa bergabung dengan kita, harusnya memberikan sambutan. Begitu Ibu Aryani Widagdo dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih Ibu. Bu Ika, boleh kita lanjut lagi Bu? Nah, nanti pasti yang akan bertanya juga banyak. Nanti pertanyaan boleh mulai dicicil saat ini. Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh nanti akan saya buka sesi pertanyaan langsung. Dan yang mau tanya lewat chat juga bisa mulai sekarang. Tapi saya ingin tanya satu lagi terkait dengan ini, Bu Ika. Yang dibagikan Bu Ika setiap kali ada fashion show di luar negeri, itu saya melihatnya ekoprint menjadi barang yang memang sangat distintif sekali, sangat mahal sekali, dan sangat elegan sekali, Bu Ika. Nah, Bu Ika, boleh berbagi pengalaman saat Bu Ika memperkenalkan ekoprint pertama kali di fashion show yang ada di luar negeri, Ibu? Ya. Maksudnya Pak Putut? Ya, pengalaman pertama kali Bu Ika ketika membawa ekoprint ke luar negeri. Mungkin Pak Putut bisa menampilkan videonya dulu. Ya, boleh. Iya, saya akan tampilkan videonya dulu. Mari kita simak bersama video dari Ibu Ika saat membawa fashion show di luar negeri ya. Oke, saya akan putar sekali lagi karena cuma 25 detik supaya Bapak Ibu semua bisa menyimak bersama-sama. Mari kita saksikan sekali lagi 25 detik. Oke. Terima Ada di kasih. Vietnam, ada di Dubai, ada di Hong Kong, ada di Paris, ada di Indonesia juga. Nah, luar biasa sekali. Ika, monggo mari memberikan semangat juga buat teman-teman dan pastinya inspirasi bisa di panggung kancah internasional dan menampilkan karya ekoprint yang luar biasa, Ibu. Ya, betul. Pertama kali itu memang
audiensnya itu kebanyakan melihatnya cuma bahwa itu adalah print yang indah. Ya. Jadi mereka tidak terlalu ngeh bahwa itu adalah karya dari daun. Dan saya rasa semakin banyak teman-teman bergerak untuk keluar dan membawa misi visi ini semakin baik dan semakin akan dikenal gitu. Tapi saya tidak akan stop juga. Dan ada baiknya selalu dipikirkan untuk menggabungkan, karena kalau satu bahan ekoprint yang penuh dengan bunga-bunga itu dibuatkan seluruh badan, kelihatannya terlalu banyak ya. Ya. Makanya saya padukan juga dengan kain lain seperti lurik, ya, atau ya bahan lain atau lebih polos, antara sutra organza atau silk organdi maksudnya, dan chiffon, dan apa ya, bahan lain satin, sutra satin, untuk bisa digabungkan berbeda karena lambaiannya itu berbeda. Apa yang kita pakai untuk di bahan untuk rok dengan atas itu berbeda kalau kita memakai bahan berbeda, walaupun treatmentnya mungkin sama dengan secang ogal dan sebagainya gitu. Ya. Wah, luar biasa ya. Tadi kita lihat ada perpaduannya memang jadinya sangat match sekali, Ibu ya. Dan dipakai di panggung yang semegah itu jadi memang membawa vibes yang luar biasa. Oke, Bapak Ibu semuanya, saatnya sekarang saya buka pertanyaan. Mungkin pertama kali untuk 3 penanya dulu, Bapak Ibu. 3 penanya. Boleh membuka mikrofonnya. Oke, ada Kak Gey Saratu. Boleh, Kak Gey. Ya, oke. Baik. Lanjut ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam, Ibu Ika Mardika. Perkenalkan, saya Geisha Ratu. Saya salah satu founder dari Ide Indonesia juga, Kak Bu. Nah, tapi di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman, Ibu, tentang ekoprint yang saya buat di salah satu pameran, kebetulan ada hotel di Jogja yang selalu kedatangan tamu-tamu dari mancanegara. Nah, ada satu tamu yang ketika melihat produk kita, produk saya waktu itu, semua detail setiap daun bunga itu diperhatikan satu-satu. Nah, kita bingung ya Bu, dari teman-teman yang lain juga bingung, kok sampai sedetailnya gini melihat. Ternyata orang tersebut adalah vegetarian. Halo Kak G. Dia mencari daun, bisa terdengar ya? Ya, dia mencari daun yang tidak cacat. Karena tadi saya bisa melihat waktu ada Ibu Ika membuat ekoprint, ada daun yang bolong-bolong dimakan ulat. Ya, mungkin hanya itu saya memberikan pengalaman saya bahwa mungkin di sini juga kita bisa melihat bahwa untuk penggunaan daripada daun atau bunga itu mungkin ya untuk customer kita juga mungkin akan lebih spesialis ya mungkin ya. Mungkin begitu ya Ibu Ika ya. Kira-kira menurut Ibu Ika dengan adanya yang seperti ini kita harus bagaimana? Iya, saya sebisanya itu mencari daun-daun yang sudah dimakan ulat. Karena menurut saya lebih berkarakter, lebih menarik, dan mungkin sudah tidak diperlukan lagi. Dan banyak yang berjatuhan di lantai, yang sudah merupakan kerangka, itu jauh lebih menarik untuk saya. Jadi biasanya, dan seperti bunga waru itu kan kita tunggu sampai jatuh. Dan biasanya saya tunggu jam 4 sore, saya ambil bunga waru. Dan penuh di tempat saya itu bisa sampai 1 onggokan. Iya. Tapi pengalaman Kak G dengan customer tadi ya, malah mungkin memilih yang utuh ya Kak G ya, bukan yang Iya, dimakan dari ulat. yang tidak dimakan ulat karena beliau adalah
vegetarian vegan, ternyata. ya betul Iya. betul. Tapi Ya, kan ini nggak dimakan dia kan, hanya untuk dikain. Nah, itu kita juga ngomong, Bu, lah kan ini kan dimakan, tapi no, katanya gitu. Ya, oke deh. Jadi hanya menjadi satu ini kali ya, satu perbandingan aja buat kita ya, ya, Bu, ya, ya. Hmm. Mungkin ya. ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Gey. Oke, sama-sama. Ya, ini saya ada satu pertanyaan yang masuk melalui direct message kepada saya, Bu Ika. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara yang efektif sebenarnya untuk mendidik customer ini supaya mereka juga tahu kalau EcoPrint ini sebenarnya konsepnya adalah eco-friendly, kemudian ini sustainable begitu, Bu. Karena kaitannya dengan harga, Bu Ika. Jadi mungkin saran dari Bu Ika bagaimana begitu? Saya melihat ini menjadi sesuatu yang sangat lumayan berat ya, karena kalau nggak salah satu tamu saya ada di sini, Pak Prabowo. Dia penggemar karya EcoPrint atau karya-karya kreatif. Satu kali Pak Prabowo-nya bilang, Ika, bisa nggak bikinin saya satu dong men shirt yang EcoPrint? Jadi saya buatkan. Tapi sesudah saya kirim, nah namanya juga teman ya, ini teman yang sudah mendukung saya lebih dari 20 tahun. Sejak Bali Fashion Week itu mulai, dia merupakan akuntannya saya. Padahal kerjanya di duty free di airport. Dia bisa mengambil sampai 1 minggu liburan hanya untuk mendukung. Ini tanpa bayaran. Kebanyakan semua teman-teman dulu tuh benar-benar pasang badan di Bali Fashion Week. Nah, sekarang bagaimana ya caranya saya menghitung gitu. Saya hitung, harganya kok tetap lebih mahal daripada H&M. Apalagi sekarang banyak H&M yang liwat apa sih online order Ya, itu sampai cuma 100.000 ya, gitu. betul. Akhirnya saya harus menjelaskan ke Pak Prabowo sampai saya kasih lihat semua harga-harganya. Dan saya bilang, ini saya cuma naikin sekian. Ya, saya hanya naikin sekian, sudah. Dan dia mengerti, tapi berapa banyak tamu-tamu lain yang mengerti. Ya. Kita kayaknya coba bisa menjual pada orang yang bisa mengapresiasi EcoPrint atau mengapresiasi sesuatu yang hasil karya seniman. Lebih dari itu susah saya rasa. Ya. Ya, jadi Maka dari itu kenapa kalau keluar negeri itu saya membuat karya gaun malam. Karena kalau saya bikin karya casual, ya. dibandingkan apa yang dijual casual di luar, susah sekali. Betul. Ya, Saya. kalau gaun malam sudah ada ini ya, Bu ya, standarnya begitu ya. Akan harganya begitu ya. Bukan hanya itu, saya juga ketakutan karena kalau mereka ordernya banyak kan saya bagaimana bikinnya. Iya, betul. Tandanya saya cari berapa teman-teman ya, yang teman-teman eco-printers. Yang satu bikin, yang lain bikin, walaupun dengan secang itu kan udah beda. Walaupun kita bilang, oh pakainya daun ini. Betul. Jadi saya agak takut kalau misalnya gaun malam sampai dapat order banyak, itu menakutkan. Apalagi casual ya. Bagaimana menanganinya itu yang Betul. Ya, nanti kalau mungkin teman-teman IPIC bisa memberikan masukan. ya, kalau ordernya banyak juga jadinya kita responsible consumption production-nya jadi tidak jadi lagi, Bu. Konsep sustainability-nya juga akan hilang. Jadi serba dilema begitu, Ibu ya. Betul, sangat. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ini ada pertanyaan langsung dari Ibu Aminah Tri Astuti yang ada di kolom chat. Bagaimana menyikapi persepsi umum bahwa EcoPrint selalu disamakan dengan batik, Ibu? Ini makanya perlu edukasi yang lebih jauh karena sangat berbeda ya. Segala proses juga sangat berbeda. Jadi saya rasa nggak ada cara lain kecuali edukasi. Sampai sekarang juga kan dibilangnya batik EcoPrint. Betul. Ya, jadi saya rasa nggak ada cara lain, hanya menjelaskan setiap kali kita menghadapi situasi ini. Betul.
Dan memang kalau kita, saya menyambung Ibu, kalau ada di komunitas batik sendiri, mereka juga sudah punya kampanye begitu. Seperti sebutan batik printing itu kan tidak sesuai begitu Ibu ya. Ya, Adanya tekstil bermotif batik karena batik itu adalah proses yang harus menggunakan malam, baik itu dicanting langsung atau menggunakan cap. Nah, sama juga dengan jumputan ini atau shibori atau sasirangan begitu ya, tidak bisa disebut batik karena memang tidak ada proses malamnya di situ. Nah, mungkin Ibu Tri apa namanya, kita sebagai eco printer juga bisa memang selalu ya apa namanya, selalu memberikan edukasi tadi Bu Ika menyampaikan kalau batik itu memang harus proses, tidak hanya sekedar pattern atau motif begitu. betul, Ya, betul. luar biasa sekali. Ada tanggapan juga ini dari Ibu Elinar Lubis. Betul sekali Ibu Ika, ekoprint kan seni wajar kalau harganya ekoprint kan seni, wajar kalau harganya lebih mahal, eksklusif, ramah lingkungan, memakai bahan juga lebih banyak, bukan hanya lembaran produk kain, tapi ada juga kain untuk mentransfer warna. Betul sekali ya. Dan memang kita lihat Bu Ika, para ekoprinter ini kan sudah sangat mahir ya, artinya memberikan edukasinya kan sesuai dengan pengalaman melakukan ekoprint. Bu Ika Betul, sendiri juga melakukan ekoprint ya, betapa betul. susahnya ketika harus menggulung, ketika harus menggunakan tadi palu untuk memukul-mukul gitu ya. Oke, luar biasa Anjay. Oke, kita buka lagi untuk pertanyaan langsung, silahkan. Mungkin satu penanya dulu, Ibu Bapak yang ada di ruang meeting Zoom ini ada 107 peserta. Luar biasa sekali nih Bu Ika ya. Yang ingin Terima bertanya langsung. kasih untuk kehadirannya. Iya. Yang ingin bertanya langsung dengan Bu Ika, langsung berdiskusi dengan Bu Ika. Kami buka satu penanya dulu. Saya juga ingin menyapa ada akun dari Arai ini yang hadir siapa? Mungkin selamat malam tim Arai hadir ada di sini. Belum ada pertanyaan ya. Kalau belum ada pertanyaan, oke. Kang Masrur katanya hadir loh janjinya. Oh, mungkin ini Kang Masro ya Bu ya. Tadi udah bisik-bisik. Ayo, Kang Masrur, Sudah pandangan. hadir Ibu. Nah, Oh, selamat malam Mas itu Masro. kan membahagiakan saya kan, show-nya saya beliau hadir dari Bogor jauh-jauh datang ke Jakarta. Ini Kang juga. Masro, ada pertanyaan untuk Bu Ika? Tadi Belum waktu ada dari ekoprint saya, kan, Pak. Oke. ada lihat kan di ekoprintnya ada Kang Masrur. Nggak apa-apa ya. Di videonya tadi ada fotonya Kang Masrur tadi ya. Baik Bu Ika, sementara ini belum ada pertanyaan yang masuk di saya juga. Saya mungkin akan membahas lagi Ibu terkait dengan fashion berkelanjutan Ibu. Saat ini Bu Ika, kami mungkin akan cerita di Indonesia ya. Mungkin saya karena prakteknya di Jogja mungkin. Ketika kita bicara tentang fashion berkelanjutan, ini tadi tantangan pertama adalah tentang customer yang bingung soal harga, Ibu. Yang kedua sendiri sebenarnya praktek berkelanjutan itu sendiri kan menjadi sangat spesifik dan sangat terbatas untuk customernya. Kalau kita bicara soal bisnis, ada market size, jadinya lebih mengecil, Ibu. Nah, saya mau tahu pendapat Bu Ika juga terkait dengan fashion berkelanjutan ini nanti arahnya akan kemana, Bu Ika? Dari sudut pandang Bu Ika. Dan mungkin bagaimana kalau Bu Ika beberapa kali berkunjung ke acara Ecoprint di Indonesia, melihat fashion berkelanjutan yang ada di Indonesia ini? Kalau sebetulnya dari cara bisnisnya ya, tadi kita udah mendiskusikan yang lain caranya ini. Kalau dari cara bisnis saya rasa kita kalau secara sustainable ya sekarang ya kita ngomonginnya. Jadi untuk industrinya itu mendorong praktek kerja yang adil. Jadi dengan memberikan kondisi kerja aman, upah yang adil pada pekerja, juga produk dirancang untuk dapat digunakan kembali kalau boleh. Yang mana saya rasa ekoprint itu menuju ke sana. Ya. Ya. Didaur ulang atau dimanfaatkan kembali di akhir siklus. Dan produksi dan produsen lokal membantu mengurangi jejak karbon yang terkait dengan transportasi jarak jauh. Jadi seandainya
kita memberikannya kembali kepada daerah di mana kita di mana kita membuat karya itu dikembalikan. Tapi ini susahnya ya, kita harus mengikuti eksibisi-eksibisi biasanya di luar negeri. Itu juga sudah ya itu artinya transportasinya yang tidak bisa dikurangi di sana. Kalau sebisanya ya eksibisi di Indonesia diundangnya mungkin buyers dari luar dan produksi di dalam negeri yang kita bisa kirim akhirnya. Penggunaan bahan ramah lingkungan seperti kapas organik, kanepa, serat daur ulang, kain katun, sutra, wool, linen, rayon, jute, rami, dan sebagainya, yang mengurangi dampak lingkungan dari produksi pakaian. Limbah minimal, menggunakan sisa-sisa kain untuk produk baru. Mendaur ulang bahan, serta mengurangi limbah kemasan. Gitu ya. Kalau lebihnya itu dari untuk practitioner, jadi kalau bisa berkolaborasi, butik-butik menyatukan pembuat fashion dengan tas, dengan sepatu di dalam satu toko itu sangat lebih memudahkan. Jadi kita tidak hanya menjual pakaian saja, atau ingin menguasai pembuatan sepatu, pembuatan tas, lebih baik kita kolaborasi, karena kalau itu bukannya bagian kita, jangan terlalu mencoba untuk mengambil semuanya. Itu pemikiran saya, makanya saya selalu mencoba untuk berkolaborasi, dan itu sangat menguntungkan untuk mereka. Dan juga, nah kalau dipikirkan, kalau kita ingin menampilkan nama kita keluar, sebetulnya dengan kolaborasi kita ganda, karena Mbak Nadina akan juga dengan IG-nya, dengan marketingnya, dia akan juga memberikan kredit pada kita. Dan sedangkan kita juga selalu menampilkan, kita punya followers akan melirik Nadina, followers Nadina yang sama juga akan melirik kita. Jadi kolaborasi itu selalu welcome. Atau kalau butik kita bersama untuk menjalankannya, itu bagus. Begitu. Kalau untuk kegiatan-kegiatan kan, tadi Pak Putut juga menanyakan ya, memberdayakan anggota AIP dengan wawasan keterampilan yang relevan untuk mengembangkan produk fashion yang ramah lingkungan. Ini sudah dilakukan oleh beberapa badan yang aktif seperti AIP, Innencraft Group, yang banyak berkolaborasi dengan kegiatan tahunannya dengan ekoprinter asing seandainya ya. Itu juga penggerak-penggerak fashion seperti Ibu Aryani Wedado yang mendorong zero waste fashion, ya. Terus IDEI yang mengajarkan fashion design dan dipentaskan melalui Ecoprint Fashion Week. Jadi ini beberapa, saya lihat sih pergerakan di Indonesia sangat aktif. Asik, betul. Ya, tapi ini juga memerlukan waktu, saya rasa. Ya, aktif dan masif, Ibu. Masif. Betul, betul sekali Bu Eka. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ini semangatnya untuk para ekoprinter luar biasa tadi disampaikan Bu Ika. Saya tadi meng-highlight di upah yang layak Ibu ya. Artinya ketika kita bicara soal sustainable fashion, Bapak Ibu semuanya ini bisa diangkat yang disampaikan Bu Ika tadi, karena memberikan upah kepada penjahit mungkin ya, mitra yang melakukan ekoprint begitu, ini juga layak begitu, tidak kalau bahasa umumnya mungkin zolim begitu ya, dihargai dengan sangat murah tapi kita menjualnya sangat tinggi. Nah ini bisa menjadi salah satu konsep dari sustainable fashion begitu Bu Ika kurang lebih ya. Ya, Ibu Ika, ini sudah ada 2 penanya lagi di kolom chat. Yang pertama dari Ibu Taryati, Kabupaten Magelang, dari Ekoprinter Jawa Tengah. Izin bertanya, Bu Ika, bagaimana tanggapan Ibu dengan ekoprinter yang menggunakan pewarna sintesis untuk ekoprint, Bu Ika? Saya rasa di dalam segala
Saya tidak akan, saya ingat waktu itu juga pernah dibahas oleh Ibu Ina atau dari teman-teman bahwa kita harus melawan dan apa, karena terus terang kalau di pandangan saya tidak mungkin kita bisa melawan. Ya, karena sering bahan-bahan kimia itu hasilnya itu lebih cetar, lebih keren lah begitu dilihat. Tapi itu juga perlu pendidikan. Kenapa warna kita seperti ini alami. Tapi kita nggak bisa fighting karena buktinya memang mereka laku. Jadi bagaimana caranya kita fighting, ya kan? Cuma kalau yang bisa mengapresiasi karya itu akan membeli ekoprint yang bukan yang dengan zat warna alami. Ya. Saya rasa begitu. Betul, betul. Ya, artinya memang ini kalau kita bicara soal faktanya, Butar, ya, memang memang ada yang menggunakan pewarna alami. Nah, sebenarnya memang karena kita di komunitas atau kita sekarang ini di asosiasi, inilah kalau kita memang mau bersama-sama begitu ya, Bu Ika ya, bersama-sama. Kalau satu orang yang melakukan kan susah begitu. Ingin memerangi apa? Climate change, perubahan iklim. Tapi kalau satu orang saja saya rasa itu mustahil dilakukan. Nah, tapi kalau bersama-sama, nah ini jadi memang bisa. Dan memang tidak bisa dipungkiri Bu Ika ya, itu terjadi dan kita tidak bisa membendungnya begitu. Nah, yang bisa membendung ya kita. Kalau memang kita sudah mendeklarkan diri bahwasanya kita pelaku sustainable fashion, seharusnya tidak melakukan hal tersebut Bu Ika, betul ya? Betul. Tapi ya setiap manusia karena bisnis itu kan beda ya caranya. Betul. Betul. Pasti akan beda-beda. Ya, ada lagi Bu Ika, ada dari Ibu Fitri Ningsih, seorang ekoprinter dari Palembang, anggota IIP dan juga anggota IDI. Sekedar berbagi cerita, saya sering mengajarkan membuat kain ekoprint kepada teman-teman. Tetapi mereka hanya sebatas saat pelatihan saja, tidak mengulang membuatnya, tidak menekuni juga. Namun bila melihat karya-karya dari Ibu ini, mereka sangat senang gitu. Nah, ya Ibu, artinya kompetitornya jadi berkurang ya, hanya memberikan pelatihan tapi tidak produce juga gitu ya, Bu. Bika memberikan tanggapan terkait ini? Ini juga berhubungan, saya rasa banyak sekali pengajaran yang diadakan oleh badan pemerintah ya. Ya, betul. Ya, turun ke bawahnya dicari senior-senior yang mengajar ekoprint. Ya. Jadi dana itu banyak. Ya. Dari atas turun ke bawahnya banyak yang senior yang teman-teman saya itu suka. Karena kalau dengan mengajar itu dananya dapatnya juga banyak. Ngajar berada dalam 1 minggu itu aja udah berapa ya gitu. Malah lebih baik mengajar daripada membuat ekoprint untuk dijual. Karena faktanya itu memang real, belum tentu ekoprintnya itu bisa dijual. Betul. Tapi kalau dia mengajar, Sudah dia pasti. sudah menerima ya upah. Jadi Betul. or fee ya. Tapi yang nggak fair itu ya, terus terang saya merasa Ya. senior ini tidak memberikan the best of themselves. Ya. Jadi tidak memberikan hatinya. Ini yang menjadi katapult, sesuatu yang saya rasa bencana juga di negara kita. Karena Betul. semuanya hanya peduli dengan uangnya. Ya. Diturunkannya itu cuma saya bilang loh kok jadinya warnanya kok begitu. Ya Kak, aku cuma ngajarin basic aja. Ya. Nah, yang turun ke bawah, ibu-ibunya kalau nggak salah mereka dapat ini fee ya, allowance untuk masuk, untuk hadir, untuk ke sana dapat bekal. Ya. Siapa yang tidak mau sign up? Cari uang susah. Enggak loh Bu. Saya enggak loh Bu. Siapa itu? Ada Mas Sony. Lah, Mas Sony, selamat datang Mas Sony. Apa kabar Mas Diam Sony? dulu, nanti ngomongin masak aja kenapa sih? Ntar dulu, biar saya ngomong dulu. Saya selesai baru ngomong ya. Nah, jadi turun ke bawahnya itu mereka jadinya ibu-ibu membuat ekoprint dan nggak bisa dijual, ya kan? Apakah ada ketertarikan untuk terus? Enggak kan?
Nah, ini masalahnya. Kalau Mas Sony memang dia kan lain kan, jiwa senimannya besar. Silakan Mas Sony. Ayo ditantang. Mas Sony. Ya, terima kasih. Perkenalkan diri Ah, dulu. ya, saya Sony Morrison, Mas Catur. Mas Catur. Jadi nyebutnya jadi Namanya salah. sama kayak pecatur ya Mas Sony ya. Utut Adianto. Mas Putut, kalau saya bilang sebetulnya Mbak Ika tadi sudah menjelaskan bahwa eh, ini pernah terjadi di saya juga pada saat saya punya ikut show di Jogja Fashion Week. Kemudian ketemu dengan Kanjeng Sinuwun gitu ya. Kemudian beliau ngendikan eh, bilang begini, Mas Sony lihat deh, ini di seluruh ruangan ini semuanya ekoprint gitu ya. Kenapa ekoprint tidak bisa dibuat jadi kearifan lokal, Mas? Mohon maaf tadi Mbak Ika bilang bahwa yang namanya sustainable itu kan sebetulnya jangan sampai banyak kimianya, jangan sampai harus ada juga karena itu bentuknya art, jadi harus ada sesuatu yang tipikal dan sesuatu yang identik dari daerah masing-masing. Tapi sekarang malah ada kulaan, ada apa istilahnya apa tuh kulaan godong gitu ya istilahnya gitu. Jadi ada gitu segala macam. Dan saya bilang tidak bisa karena sekarang tidak ada kekhasan dari masing-masing pembuat karena ada yang namanya kulaan itu jadi semuanya jadi sama bentuknya, warnanya pun sama. Dan tadi Bu Ika sudah bilang bahwa ternyata yang mencerong yang didapat, yaitu namanya selera ya, yang didapat dari orang-orang yang menambahkan kimia, padahal ini sustainable gitu ya, itu juga banyak saya bilang. Jadi kalau itu dijadikan sesuatu mungkin tidak bisa gitu. Dan ini membutuhkan, jadi itu tadi kata kalau Mbak Ika itu kan kebetulan ada di hutan di Hong Kong, jadi hutannya malah itu roses gitu kan, itu bagus-bagus gitu ya. Terus cari yang bolong-bolong, yang sudah kering, yang sudah apa rentak gitu ya. Itu menjadi estetika tersendiri gitu ya. Tapi kalau di sini gara-gara kulaan jadinya malah yang seger, yang fresh. Jadi kalau misalnya ada jadi sebetulnya kalau saya bilang ini tadi yang kita harus perhatikan yaitu sustainnya jadi agak sedikit Berkurang jadi ya. blur gitu, Ya. blur ya istilahnya gitu. Terus kemudian ada satu lagi, jadi kasusnya ada di Jawa Timur. Kebetulan saya lagi ada pelatihan di UNER di Universitas Erlangga gitu ya, UKM. Dan mereka itu komplainnya cerita karena kalau di Surabaya itu sudah sangat murah sekali, kursusnya hanya 50.000 ya satu peserta, dan kemudian dijualnya menjadi mukena harganya 60.000 sampai ada di pasar mall yang di Surabaya itu namanya apa? Tunjungan Plaza? Tunjungan Plaza gitu. Sehingga menyebabkan value-nya jadi benar-benar runtuh gitu ya. Jadi itu kan di Jawa Timur. Jadi pada saat itu jadi saya berpikir kenapa kalau ini sebetulnya kembalinya kepada bukan kepada ekoprintnya, jadi kinerja dari para ekoprinternya gitu. Ya, ya. Dan ini sebetulnya harus ada warning di dalam asosiasi, di dalam keanggotaan, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada mereka do and don't-nya gitu loh. Harus ada, karena kalau nggak gitu mereka tetap langgar. Bagaimana membuat sesuatu yang istilahnya harus diperhatikan do and don't-nya itu, sehingga kita bisa menganggap itu sebagai art dan sebagai ekspresi daripada pribadi-pribadi yang mengeluarkan suatu koleksi yang nyata gitu adanya. Dicatat itu Pak Putut. Betul, ini PR buat saya ya di AIP untuk memberikan edukasi.
Dan pastinya Mas Sony selalu memberikan semangat kok ini kepada teman-teman IP ya Mas Sony ya, luar biasa. Siap, siap, Tidak selalu. awalnya waktu saya kenal dengan Mas Sony. Gitu ya. Sebelum tahun 2000 itu saya betul-betul ditusuk. Oke. Sewaktu Mas Sony masih di Femina Eh, dan langsung diminta oleh Ibu Pia Alisyabana untuk mengambil saya dihadirkan. Mas Sony langsung nusuknya gini, kamu tuh siapa? Kenapa orang-orang mau ikut Bali Fashion Week? Pernah nggak dipikir? Gitu. ya, ya. Iya, iya. Ingat Wah, ya. Ingat, selalu ingat itu. iya. Eh, ya Bu Ika, Mas Sony, ini ternyata kita kedatangan juga ada Pak Adi Kusrianto. Pak Adi, wah selamat datang Pak Adi. Wastra Batik Betul. Surabaya. Luar Selamat Oh my malam, God. Mas Putut. saya Batik masuk nih ke saya sini. kumpulkan Selamat semua di malam. sini luar biasa sekali ini kita. Ada Bu Aryani Widakdo, ada Pak Adi, Mas Sony, Bu Ika. Wah, ini sebuah kehormatan banget ini. Pak Adi mungkin yang menyampaikan sesuatu Pak Adi? Nah, saya kira teman-teman sudah membahas. Kalau boleh saya menambahkan, Iya, Pak. salah satu kelemahan dari produk EcoPrint itu adalah daya tahan terhadap udar. Nah, barangkali para guru-guru bisa membagi tips bagaimana cara menghindari karya-karya dari EcoPrint itu tidak mudah pudar. Saya kira begitu ya. Iya, iya, iya. Betul, betul. Betul sekali ya Pak Adi, ini salah satu PR juga di kami di asosiasi untuk mengajak para anggota untuk membuat produknya kualitasnya yang memang bagus ya Pak ya, ketika tingkat kebudarannya ini tidak cepat begitu, belum dipakai Iya. berapa kali sudah mulai luntur begitu. Jinji. Kalau Terima saya kasih banyak Pak jawab Adi sih, semangatnya dan terima kasih sudah hadir malam hari ini. Terima kasih Pak Adi. kalau Sama-sama Mbak Ika. Ini kita ada pertanyaan lagi, ada dua sebenarnya Bu Ika. Dan kita cuma punya waktu 5 menit lagi. Pertanyaan dari Bu Aminah, bicara mengenai kolaborasi dan pemberdayaan artisan, jika produk fashion kita menggunakan kain ekoprint pihak lain, apakah boleh tanpa menyebutkan bahan atau material pihak lain? Nah, Bu Ika ada pertanyaan dari Pak. Bagaimana bisa lebih jelas? Jadi kalau kolaborasi tadi Bu, jadi misalnya contohnya Bu Ika menggunakan kain dari yang dibikin oleh Mas Masrur begitu, apakah boleh tanpa menyebutkan karya dari Mas Masrur? Tergantung. Ya, Kalau kita membeli, kita mempunyai hak penuh. ya, Kalau betul. kolaborasi itu Harus dari awalnya itu kita jelas kesepakatan gitu. kolaborasinya disepakati dulu. Jadi maunya bagaimana? Ya, Seperti dengan Nadina itu kan disebutkan setiap kali saya muncul sepatu Nadina, ya, ya kan? Tapi kalau kita beli itu kita mempunyai hak penuh ya. kalau kita mau menyebutkan siapa. Dan sering saya sebut senior-senior saya juga, ini kain dari siapa? Saya sebutkan juga. Walaupun saya sudah membeli. Ya. Mas. Baik, ya sangat tercerahkan Bu. Ya, Ya. terima kasih. Dan pertanyaan terakhir ini dari Ibu Feni Purba, adakah benchmark sustainable business model yang berhasil atau profit, misalnya di Jepang, karena ini niche marketnya ada di sini gitu. Ada informasi mungkin Bu Ika? Mungkin bisa dibantu, tapi saya sendiri atau mungkin Ibu Aryani mungkin mempunyai atau sumber berita itu kan Mas Sony. Maaf, saya belum sampai ke situ pemikirannya. Nanti sama-sama masih belum. Ya, Kalau belum. Mas Sony diem itu artinya belum. Mas Sony masih di mute? Jangan di mute dong, buka. Mas Sony, ya. ya, kalau saya sebetulnya bukan masalah belum ada atau ada, tetapi masalah ini adalah masalah karena dunianya sudah lokal globalnya sudah pesat dan dunia
transfer itu sudah begitu pesatnya sehingga pada saat orang memilih dan memilah itu agak sulit juga gitu. Karena pada saat kita memberikan satu tahapan tertentu dengan value tertentu, mungkin di mata yang lain pun akan berbeda cara pandangnya gitu kan. Dan pada saat itu dilihat sebetulnya sekarang orang sudah berani datang dan melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi kalau misalnya kenapa di dalam penelitian online itu 85% pembelinya selalu kecewa dengan hasilnya karena dia tidak kasat mata melihat. Sementara fashion itu sesuatu yang ada yang namanya perabaan, ada namanya feeling dari bagaimana itu semuanya harus ada gitu. Sementara di dalam hal itu juga kita kalau berbisnis dengan sekarang dengan cara online pun sebetulnya juga tidak memberikan satu poin yang bisa diterapkan istilahnya gitu. Karena ini menyangkut juga masalah seni gitu. Jadi kalau karya seni itu nisbi kan Pak ya. Ya. Jadi kalau misalnya nisbi ini, jadi kalau kita cara satu-satunya adalah membuka opportunity kita, jadi membuat kesempatan kita untuk ya kayak Mbak Ika gitu, bikin semacam kayak fashion building gitu istilahnya. Jadi itu yang membuat istananya dulu. Jadi nanti kerangkanya kalau sudah terbentuk dan itu nanti kalau dilihat orang dia akan tahu bahwa ini adalah jadi sesuatu produk yang terpercaya gitu. Ya. Dari itu dulu. Jadi pada saat kita ingin mengembangkan itu kayaknya kita bangun rumahnya dulu deh gitu. Kalau rumahnya bisa dinilai, bisa dipercaya, baru nanti kita bisa melakukan itu dengan tepat. Gitu. Mas Sony lagi ngomongin tentang rumahnya yang sangat unik itu. Ya. Saya ingin kembali juga kepada yang tadi pertanyaan Amina. Ya. Juga saya ingin menekankan kalau seandainya kita menjual ya kain itu dan sudah dipakai oleh perancangnya dan ditampilkan. Jangan coba untuk mengambil foto-fotonya itu langsung dipasang di IG-nya sendiri. Ini kejadian. Jadi digembar-gemborkan bahwa ini kolaborasi dari Ibu Ika dan padahal semuanya sudah dibeli. Jadi sampai saya kritik juga mungkin ini juga perlu di dalam IP dibuatkan kali bahwa ada do and don'ts. Kenapa? Ya, ada surat agreement ya Bu ya. Enggak, kalau kita udah beli penuh itu kan kalau dia ingin menampilkan harus meminta izin dulu. Kita setuju tidak? Betul, betul. Prerogatifnya ada di pembeli. Betul. Ya, betul. Ya. Betul sekali. Artinya kalau ini Bapak Ibu semua mungkin artisan semuanya, kalau produk kita ternyata dibeli Bu Ika penuh begitu, kemudian Bu Ika menjadikannya sebuah karya yang luar biasa. Nah itu belum tentu istilahnya kita punya hak untuk mengklaim bahwasanya oh itu kayaknya dari saya loh, begitu kan Bu Ika ya? Ya, begitu dibilang kolaborasi lagi. Betul. Nah, itu yang ini menjadi kode etik juga ya, Bu Ika ya, etikanya. Betul. Ini kita sudah melewati 1 menit sebenarnya, tapi saya mau membacakan ada kolom chat di sini. Tadi dari Bu In Mas Ruin ya. Seperti yang disampaikan Pak Sony, di Jawa Timur Ekoprint memang harganya turun, terutama peserta yang dari daerah, dengan alasan bahwa daun tinggal petik, bahan bakar memakai kayu, tenaga kerja upah masih murah. Seperti itu alasan kenapa Ekoprint harga di bawah rata-rata. Nah, berarti HPP-nya memang kalau di Jawa Timur di daerah rendah begitu ya. Cuman memang kalau sudah masuk ke nasional jadinya harus ada standar harga ya, begitu ya Mas Sony, Bu Ika, Ya, Pak Adi, Bu Aryani. Baik. Ini pertanyaan terakhir sekali, mohon maaf Molor, dari Bu Andang Kusuma Paraswati. Bu Andang, izin bertanya, menurut
Bu Ika, Ekoprint termasuk Wastra Nusantara atau tidak ya begitu? Ini Wastra Nusantara. sebetulnya, maaf, ini sebetulnya pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Aryani Widakdo kemarin ini. Jadi ya mungkin bisa dijawab oleh Pak Putut dan Pak Adi yang berada di sini. Ya, ada Pak Adi ya. Kalau saya sendiri mungkin akan berangkat dari definisi wastra begitu ya. Kalau wastra itu kan kain tradisional yang syarat akan makna budaya Nusantara. Nah, kalau bagi saya misalnya apakah Ekoprint ini tradisional? Karena kalau kita melihat asal usulnya Ekoprint berasal dari Australia, South Australia, yang ditemukan tekniknya oleh India Flint begitu. Kemudian Ini ya. kita adopsi dan adaptasi ke dalam budaya Indonesia dengan menggunakan resources atau sumber daya yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita bicara dari sisi definisi, saya akan mengatakan ini belum bisa menjadi Wastra Nusantara. Begitu, Pak Adi bagaimana kalau Pak Adi? Pak Adi masih di mute, Pak Adi, Nyun sewu? Kalau saya Mas, Nggih? Mas, Pak Adi masih di mute? Oh, Ya. Iya, sorry. Saya kira saya setuju dengan Pak Putut bahwa karena Ekoprint itu bukan milik Indonesia, artinya tidak ada hal yang secara spesifik dari Indonesia karena apa? Negara-negara lain, seniman-seniman dari negara lain juga melakukan sesuatu yang tidak jauh berbeda. Saya kira begitu. Mas Sudah boleh Sony, dijawab nambahin? ya, Pak Aryani? Boleh Ya, nambahin? ya Bu Ika, saya setuju bahwa memang belum. Ekoprint itu belum dapat dimasukkan dalam Wastra Nusantara kita. Mas Ya. Sony, enggak? Ya, jadi kalau pada dasarnya adalah semacam saya sekarang lagi ikutan ini yang ngurus kebaya yang seperti dibuat sama Pak Adi nih. Iya. Oh iya, iya. Jadi dari ngurus Iya. UNESCO ini ternyata kearifan lokal itu paling tidak itu sudah diturunkan dibuat dan diagem oleh masyarakatnya turun temurun sampai 7 turunan baru Nah, dapat ya. baru dapat Oh penilaian, gitu, baru dapat gitu. penghargaan. Ya, gitu. Jadi kalau toh pun kalau saya buyut saya nenek saya sampai kepada apa cicitnya gitu tidak mengenakan atau tidak membuat sesuatu yang sama dan dipakai itu tidak bisa dianggap sebagai kearifan lokal. Iya, betul sekali. Wah, luar biasa sekali ini ya diskusi kita pada malam hari ini. Mohon maaf karena kita sudah molor waktunya dan ini mungkin sudah di Indonesia Timur dan Tengah sudah apa namanya agak malam begitu. Bu Ika ada last message untuk malam hari ini? Kalau saya sendiri, memang saya akan terus mengusung misi visi Ekoprint, dan harapan saya juga kalau teman-teman berjuang dengan serius dan lebih meningkatkan mutu dari Ekoprint dan fashion untuk diperkenalkan ke dunia luar, mudah-mudahan kita bisa menggaungkan nama Indonesia di Ekoprint, karena kita juga sudah mempunyai banyak sekali anggota Ekoprinters. Maka dari itu saya sangat semangat untuk meneruskan ini karena terus terang saya tidak mempunyai misi visi lain lagi. Iya. Oke, terima kasih banyak Bu Ika Terima atas kasih. pesan-pesannya Ini juga. rupanya masih di atas 100 toh Pak, masa kita Atas mau 10. exit? Mendingan kita ngobrol sampai midnight dong. Sayang. Sangat seru sekali ya Ibu, memang ya. Apa namanya? Ini tapi sudah melebihi waktu, tapi next time mungkin kita bisa kembali melaksanakan obrolan yang menurut saya ini sangat-sangat daging semua begitu ya. Kalau ini daging semuanya ini. Terima kasih banyak dan juga ini
apa namanya tidak kita sangka hadir, ada Mas Sony, Bu Aryani, Pak Adi ya, dan Bapak Ibu yang lainnya yang Mas sudah Rur. hari ini, Mas Masrur juga. Terima kasih banyak ya sudah Nanti, berbagi begitu ya. maaf Eh, nanti diinikan juga ya buat YouTube ya, ya, supaya untuk di, yang tidak bisa hadir. betul. Di Facebooknya IP sudah akan otomatis ada Ibu, juga nanti akan kita unggah juga di YouTube-nya IP. Nah, mungkin untuk closing Bapak Ibu semuanya, boleh kita foto bersama untuk mengabadikan Bentar, momen ini? saya kirain boleh nyanyi. Jangan dong. Boleh kan, jangan. Ya, ini saya buka semuanya supaya kita bisa berfoto bersama. Bapak Ibu boleh dibuka kameranya sebentar. Nanti akan saya aba-aba untuk foto bersama. Nah, sudah terlihat semuanya Tolong ini. dibuka, Nadina. Nah, ini di sini ada 2 halaman yang membuka. Boleh kita di halaman pertama dulu. Saya akan hitung aba-aba. 1, 2, 3. Oke, satu lagi di halaman kedua. Saya hitung 1, 2, 3. Masih ada 1 halaman lagi ternyata ya. Halaman kedua. Dikasih kesempatan untuk buka dulu Boleh dong. ya. Silahkan Bapak Ibu semuanya di halaman Sayang kedua. kalau cuma nama yang keluar. 1, 2, 3. Luar biasa sekali ini. Sampai di akhir acara masih di angka 100-an yang bergabung. Ada Pak Joko juga, Masya Allah Pak Joko. Pak Ada Haji Joko, Pak. Pak Haji Joko, betul. Masya Allah. Pak. Nggih. Ya, terima kasih Mas Putut. Saya dengarkan di tengah perjalanan. Oh iya, baik Bapak. Pak Adi, terima kasih Pak Adi. Ika, Lihat Bu ada Kak Aryani, Dewi, ada ya, Kak Rina, Bu Andang, ya, semuanya. para Ada Uda, pakar semua. ya Jufri. Ada Uda juga luar biasa. Senang sekali malam hari ini. Saya sangat bahagia sekali saya bisa tidur pulas malam ini karena bisa bertemu virtual dengan Bapak Ibu semuanya, mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Sekali lagi, mari kita mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kita akhiri bersama-sama. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Semoga next time kita bisa bertemu lagi Bapak Ibu semuanya dan membahas hal-hal yang seru lagi untuk Ecoprint Indonesia Fashion Berkelanjutan Jaya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah baik, Kak. Terima kasih. Ika, Bu selamat Ika, malam. apa kabar Bu Ika? Baik, dengan siapa tuh? Rina, Rina Sibana. Oh, selamat malam. Iya, Ibu sehat-sehat ya di sana. Sama-sama sehat. Iya. Ya. Ada